Ingin mendapatkan kumpulan lengkap seputar Tanya Jawab bersama Buya Yahya? Dapatkan segera buku Buya Yahya Menjawab, berisikan kumpulan tanya jawab seputar problematika umat yang dikemas secara jelas, lugas, dan ringkas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari kita berselawat terlebih dahulu, Ibu. Allahumma sholli ala sayyidina Allahumma sholli Muhammad alaihi. wa ala ali sayyidina Allahumma Muhammad. sholli. Dengan Ibu siapa dan dari mana? Ibu Retno dari Lampung. Baik Ibu, silakan bisa bertanya langsung kepada Buya atau Ustaz Somad. Ya Allah, alhamdulillah. Langsung aja ini Bu ya sama Ustaz Abdul Somad. Saking senengnya subhanallah. Ini yang saya mau tanyakan. Saya ini kan orang awam. Maksudnya itu ya kurang ya tahunya gimana ya, berita-berita itu dari televisi gitu mengenai COVID 19 yang udah berapa tahun ini. Nah, terus anjuran dari pemerintah itu ada 3 itu, pakai masker, cuci tangan, terus jaga jarak. Tapi pesan ibu itu ya, cuci tangan itu. Terus tapi kan berkepanjangan juga belum sampai sekarang pun belum tuntas itu COVID. Nah, yang ingin saya tanyakan itu kenapa? Karena kita tuh yakin dengan doa semua akan bisa berubah. Tapi kenapa dari anjuran pemerintah itu kok enggak ada dianjurkan dari setiap warga untuk berdoa, ya Allah lindungi ya Allah Indonesia, ya Allah jauhkan Indonesia dari COVID itu. Nah, yang selama ini anjuran itu mesti dari ulama atau ustadz atau tokoh-tokoh agama ya, dalam pengajian, dalam majelis-majelis ya dianjurkan untuk berdoa begitu. Tapi itu kan bagi yang mau dan yang tahu. Misalkan di majelis-majelis itu, kenapa kok pemerintah tidak menganjurkan semua warganya untuk berdoa? Dan kita itu kayaknya orang awam kayak gini nih, kayaknya yakin gitu loh Ustadz, Buya, kalau dengan semua berdoa itu akan hilang gitu, karena dengan doa gitu, intinya itu. Dan maksudnya kenapa kok pemerintah nggak menganjurkan itu? Mohon penjelasannya, itu aja ya, Ustadz Abdul Somad begitu. Terus lagi kalau mungkin dikasih kesempatan, misalkan juga untuk menjaga anak-anak bangsa ini, untuk menjaga ya keamanan semua, menjaga Indonesia. Kadang ada penculian, kadang ada narkoba, semua kriminal gitu. Kenapa juga nggak dilibatkan dengan ibu-ibu anak Indonesia? Kan anak-anak Indonesia semua, anak-anak Indonesia untuk dilibatkan dalam bangsa. Kenapa ibu-ibunya ini, kan dia punya ibu. Mohon maaf Ibu, Enggak. bisa langsung Iya. ke inti pertanyaannya. Iya, intinya kenapa ibu-ibu anak Indonesia kok nggak dilibatkan untuk berdoa? Suatu contoh gini, waktu tahun berapa itu ada musibah Sulawesi tsunami, karena dengan doa ibunya minta 1 minggu yang lalu, yang sebelumnya itu minta doa dikirimin Fatihah. Alhamdulillah dia selamat dan dia bangga gitu. Maksudnya doa itu loh Ustaz, kenapa kok pemerintah nggak menganjurkan doa? Gitu aja. Mohon pencerahan dan penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Buya Yahya memberikan isyarat supaya saya yang menjawab. Yang pertama, pemerintah sudah menganjurkan untuk berdoa. Cuman mungkin anjurannya kurang viral. Anjuran berdoa di masjid tidak bisa dilakukan karena masjidnya tutup. Berdoa di rumah masing-masing. Mungkin juga masalah doa ini urusan masing-masing. Tidak perlu campur tangan negara. Jadi ibu-ibu dengan power emak-emak berdoa masing-masing. Mendoakan anak-anaknya.
Jadi masalah keterlibatan pemerintah melalui protokol kesehatan, melalui anjuran adalah bagian dari kewajiban ulil amri. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri. Karena tugas daripada pemimpin, kata Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, di antara kewajiban pemimpin adalah ra'iddin wa siyasatud daulah, menjaga agama dan menjaga negara. Di antara menjaga adalah doa, karena ikhtiar tidak bermakna tanpa doa. Tidak ada anjuran, kita tetap mendoakan negeri ini aman, ibu-ibu mendoakan anak-anaknya supaya selamat dari narkoba dan lain sebagainya. Sebagai salah satu contoh, saya beri satu contoh untuk menjawab pertanyaan ini. Ada seorang ibu yang anaknya pecandu narkoba, sudah dinasehati nggak mempan, akhirnya dia tawaf, dia bawa air zam-zam 1 dirigen, doanya cuma satu, supaya anaknya sembuh dari narkoba, sembuh dari narkoba, sembuh dari narkoba. Setelah itu dia pulang, dia kasih minum, dia mandikan, anaknya sehat. Itulah pentingnya doa seorang ibu kepada anak yang luar biasa, karena ibu mengandung, menyusukan, melahirkan, mengandung lagi, menyusukan lagi, melahirkan lagi, dan sehingga anak-anak ini tidak terhijab doa ibu, maka doa ibu luar biasa untuk anak-anaknya. Ibu saya tahu dia mendoakan saya setelah beliau meninggal dunia, jamaah datang. Ustadz Somad, kemarin saya lewat di depan rumah almarhumah ibu Ustadz. Oh, ibu sering ke sana? Ya, dulu waktu beliau masih hidup saya sering bertamu, sekarang setelah meninggal saya lewat di depan rumahnya. Terus dulu dia pernah cerita, katanya anak saya itu kalau dia keliling-keliling pulang ke rumah, dia tidur, saya doa malam, saya zikir di depan kamarnya, saya mendoakan dia. Dia tidak pernah cerita ke saya. Walaupun saya sudah tua, sudah punya anak, orang tua tidak pernah berhenti mendoakan. Maka ibu-ibu tetap mendoakan. Walaupun belum ada anjuran khusus untuk ibu-ibu, doakan saja tanpa anjuran. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.